saya Don Bosco Selamat. Ya, kita masih ngobrol dengan Prof. Ikrar Nusa Bakti. Prof. Ikrar ini kan sudah malang melintang di dunia perpolitikan tanah air dan juga sejak zaman Orde Baru, Bang Don, ya istilahnya udah meletek lah ya. Ya, wartawan kita dulu banyak selalu pergi mengutip foto Prof. Ikrar. Nah, saya mau tanya Bang Don nih, prediksi Bang Don kira-kira after 20 Oktober itu, apakah Pak Jokowi masih punya pengaruh? Kalau melihat sinyal-sinyal dari makan malam sekarang, kemudian diundurnya pertemuan Prabowo dengan Megawati. Karena kalau saya pinjam statementnya Prof. Ikrar di beberapa kali diskusi, ya beliau kan sudah lame duck ya Prof ya. Saya sih bukan peramal ya, tapi saya ikuti apa analisa yang dikatakan oleh Adiana Pitupulu. Ya. Jokowi akan selesai, tapi PDIP akan tetap ada. Artinya apa? Kita bisa menafsirkan seperti itu. Saya mengenal juga Jokowi, termasuk mungkin jurnalis yang paling banyak menginterview Jokowi. Sejak sebelum jadi gubernur sampai menjadi presiden. 15 kali interview saya ngitung. Di saat seperti itu saya merasa ada seseorang yang bisa mengungkapkan pendapatnya secara genuine. Saya adalah orang yang juga kecewa ketika belakangan ada urusan-urusan nepotisme yang berlebihan. Maka orang selalu mengatakan Jokowi itu sukses salah satunya karena anaknya bisa jadi wakil presiden, salah satu anak bungsunya menjadi ketua partai, kemudian menantunya jadi wali kota dan mungkin ntar lagi akan jadi gubernur. Itu adalah suksesnya. Yang mungkin bisa dilihat sebagai sukses, tetapi untuk orang seperti kita yang melihat proses kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan ini, itu sebuah presiden yang membuat demokrasi itu tidak sehat. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah bagaimana setelah tanggal 20? Yaitu saya mengutip Adian. Tetapi pikiran saya adalah, memang akan ada dasar apa untuk kemudian seorang Jokowi masih bisa cawe-cawe. Dari berbagai pertemuan dengan orang Prabowo tidak akan mau menjadi boneka. Prabowo is Prabowo. Kalau lihat pernyataan seperti itu, ya Prabowo seperti kata Prof. Ikrar tadi, beliau ini bukan baru tahun ini mau menjadi presiden. Sudah berkali-kali. Artinya apa? Di back mind atau di mindsetnya adalah pemikiran sebagai seorang presiden itu bukan pikiran baru, termasuk rencana-rencananya. Artinya juga akan ada rencana-rencana ikonik yang betul-betul genuine seorang Prabowo. Maka ketika dikatakan adalah kelanjutan, tapi saya bilang kelanjutan plus apa gitu. Misalnya sekarang ada gagasan 2 juta hektar untuk food estate di Papua. Lepas dari berbagai kritik, mungkin ini adalah jalan awal untuk kita swasembada beras. Kemudian soal gizi makan gratis. Orang boleh mengkritik, tetapi ada benarnya ketika kita bicara stunting, ketika kita bicara IQ, ketika kita bicara kecerdasan orang, memang harus dimulai dari makanan itu. Gitu. Ini langsung berhubungan dengan manusia. Jadi pertanyaannya memang di mana kesempatan seorang Jokowi masih akan punya power di situ. Apakah powernya mungkin lewat putranya Gibran, tapi kita tahu seorang Wapres itu kan cuma ban seraf, tidak eksekutorial. Kemudian kedua, lewat partai, PSI kan tidak cukup begitu. Lewat Golkar, possibility-nya ada besar di situ dengan asumsi orang seperti Pak Bahlil itu adalah orang yang akan sangat setia pada seorang Jokowi. Kalau kesetiaan itu betul-betul berdasarkan kekuasaan, ya dia akan setia pada pemegang kekuasaan dan itu bisa berbalik menjadi bumerang untuk seorang Jokowi. Makanya kita pikir ketika Pak Prabowo mengatakan begitu, kita mengatakan mungkin setahun. Tapi setelah itu saya yakin lebih penting PDIP. Gitu. Jadi bulan madu sangat cepat dong Prof ya, kalau itu terjadi. Oh, bukan cuma bulan madu sangat cepat, kerenggangan itu udah terjadi sejak misalnya MK memutuskan putusan 60-70 dan kemudian Anda tahu malamnya jam 10 malam, coba bayangin tuh ya, bikin supaya itu draft untuk revisi undang-undang pilkada dibuat dan besok harus udah tinggal jadi. Yang kemudian dilawan. Betul. Dan Prabowo lah orang yang memerintahkan cabut gagasan itu ya. Yang jelas saya juga ikut tuh Bang. Saya di Mahkamah Konstitusi. Kenapa demikian? Karena buat saya ini adalah suatu yang sangat penting karena ini adalah masa di mana MK juga kembali
ke marwahnya yang seharusnya. Itu satu. Kedua, karena saya bagaimanapun adalah bagian dari intelektual. Walaupun saya nggak lagi mengajar di kampus ya, tapi biar bagaimanapun saya ini ada dulu peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang bagaimanapun yang kita harus menghargai posisi intelektual yang bukan cuma duduk di Menara Gading. Ya. Nah selama masa Jokowi ini kan, ini dia nggak pernah menghargai kaum intelektual. Ya, Anda bisa lihat apapun kata kampus, bahkan kampusnya sendiri, yaitu Universitas Gadjah Mada, guru-guru besarnya itu dicuekin aja, lu mau ngomong apa, gue diemin aja kan. Sekarang pertanyaan saya sebetulnya, Prof, ini kan persoalan kalau semua orang dalam sebuah posisi, tidak ada oposisi gitu. Ini kan problem besar untuk check and balances di proses demokrasi kita gitu. Ini apakah negatif, apakah ada positifnya kah? Yang jelas ya, kalau memang PDIP atau Megawati khususnya mengendorse anak-anaknya, yaitu untuk menjadi menteri di kabinet Jokowi, di kabinet Prabowo, ini buat saya bisa menimbulkan malapetaka politik yang dahsyat. Kenapa demikian? Karena harusnya Megawati tahu bahwa walaupun dia tidak menyetujui ada kata oposisi dalam sistem presidensil, tapi biar bagaimanapun dia tahu persis yang namanya partai itu harus ada yang berani di luar pemerintahan untuk mengimbangi eksekutif. Itu kan menggambarkan dirinya dan PDIP kan sebenarnya kan. Yang mungkin partai lain tidak seberani atau sekuat itu, Prof. Betul. Ya sekarang gini ya. Kalau saya jadi pemilih, ini bukan saya berbicara mengenai pengamat. Kalau Anda memilih si A atau si B menjadi calon presiden atau wakil presiden, tiba-tiba ya pimpinan partai Anda atau oligarki di dalam partai itu tiba-tiba mengubah yang adanya impian Anda itu menjadikan partai dibawa-bawa untuk masuk ke dalam satu gerbong yang namanya pemerintah gitu, atau jump on the bandwagon itulah. Coba sakitnya Anda gimana? Selama ini kan dipikir yang namanya konstituen, yang namanya rakyat, itu kan dikasih bansos aja udah lupa deh, itu kan. Saya nggak mau. Saya sebagai seorang yang juga dulu berjuang ikut di dalam bagaimana terjadi reformasi supaya Soeharto juga nggak dipilih lagi oleh MPR pada 98 yang lalu, juga berharap dong. Itu apa yang kita lakukan pada 98 itu harusnya berimbas pada sesuatu yang positif. Jokowi mematikan demokrasi itu hanya dalam berapa? 1 tahun. Kenapa saya katakan 1 tahun? Karena proses di MK itu kan hanya berapa hari sebelum para calon presiden dan wakil presiden itu bisa menjadi calon. Tapi bagaimana ya, Prof, cara memisahkan? Misalnya tadi kan dibilang bahwa ini nanti mungkin orang Ibu Mega itu masuk dalam kabinet sebagai individu, bukan mewakili PDIP. Lalu pada saat yang sama beliau akan mengopos pemerintahan. Gimana cara membacanya? Anda harus pasti Bang Don tahu lah. Hubungan Prabowo dengan Mega itu tidak ada hubungan love and hate. Satu. Itu adalah benar-benar hubungan yang genuine kedua. Betul, ya. Setuju. Anda harus lihat ya, bagaimanapun yang namanya Soekarno sama Sumitro Joyo Hadikusumo tidak berada dalam kubu yang sama, tidak berada di dalam suatu ideologi yang sama. Ya, yang ingin saya katakan, Soekarno itu adalah nasionalis marxis, sementara Sumitro itu adalah orang yang secara pemikiran ekonomi itu adalah liberal. Ya. Tapi secara pemikiran ideologi adalah sosialis kanan. Dia anggota PSI, ya. Pak Sumitro itu kan melarikan diri ke Malaysia itu kan untuk menyelamatkan diri lah ya. Karena kan PSI sama Mas Sumi waktu itu dibubarkan. Tapi Megawati pada saat Prabowo mengalami kesulitan berada di luar negeri, Mega lah yang stateless malah ya. Mega lah yang mengundang apa-apa. Dan itu yang saya selalu jelaskan pada orang-orang ya. Mega itu tidak pernah melihat seseorang dari sisi ideologi. Dan itu menarik, Don, sebetulnya. Kita baru tahu bahwa
berteman dalam politik itu bisa saling oppose, Betul. bisa bersaing, bisa berlawanan setelah itu berteman, tapi itu yang tidak bisa diperoleh dalam pertemanan yang sifatnya personal. Iya. Tapi dalam politik ya kita teman, tetapi ketika you mengambil langkah ini, ya silakan. Saya mengambil langkah ini, tapi kita tetap berteman. Iya. No baper ya. Iya, tidak ada hal yang jadi- seperti Dan Iya. lebih kuat hubungan pertemanan Prabowo dengan Mega dibanding dengan Jokowi ya. Betul. Jauh kan? Dan kalau Mega dengan Jokowi itu kan sebetulnya kan yang satu ketua umum, yang satu Petugas partai. petugas partai. Ya, tapi Kalau dengan saya